Nah, Bunda, tadi sudah saya periksa ya. Hasilnya semuanya bagus. Untuk detak jantungnya tadi 150 kali per menit. Kemudian ini kepala dedeknya belum masuk ke dalam panggul ya. Nah, karena mengingat ini usia kehamilan Bunda masih 32 minggu. Ini usia dimana nanti sudah mau masuk ke dalam panggul. Yang penting nanti pas waktunya 37 minggu sudah masuk ke dalam panggul ya. Nanti kalau bisa Bunda USG lagi ya untuk mengecek dari dalamnya gimana. Oh sudah USG, hasilnya gimana? Ada lilitannya berapa kata dokternya? Lilitan 1, ada lilitan 1. Nah, sampai sini dulu ada yang mau ditanyain enggak Bunda? Iya. Caranya biar lilitannya cepat terlepas. Baik Bunda, saya jelaskan dulu gimana sih caranya supaya lilitan pada janin ini bisa terlepas. Sebenarnya tidak ada cara khusus Bunda untuk melepas lilitan pada janin. Cuma ada tips-tips khusus yang bisa Bunda lakukan untuk membantu supaya nanti lilitannya mungkin bisa terlepas, paling tidak menambahkan lilitan lagi. Ini kan lilitannya 1, jangan sampai nanti jadi 2 atau 3, apalagi lilitannya menjadi sangat kencang atau ketat. Yang bahaya tuh kalau sudah ngunci, nali nyimpul dan itu sangat ketat, itu yang sangat bahaya. Kemarin dokternya nggak bilang lilitannya kencang kan? Iya, cuma 1 longgar ya. Baik, tipsnya supaya lilitan ini bisa terlepas Bunda, yang pertama Bunda lakukan, terutama itu Bunda harus banyak minum air putih. Kenapa kok Bunda harus banyak minum? Karena kalau Bunda kurang minum, itu juga akan membuat sirkulasi darah di Bunda ke janin itu juga akan terhambat Bunda. Jadinya nanti air ketuban di dalam rahim Bunda itu akan terpengaruh, bisa jadi air ketubannya akan sedikit, karena air ketuban yang sedikit itu berpengaruh untuk pergerakan si dedek bayinya. Mengingat jika janin itu punya lilitan tali pusat di lehernya, dia butuh ruang gerak untuk melepaskan lilitannya. Nah, jadi kalau ruang geraknya, air ketubannya itu kurang, jadi dia susah untuk bergerak untuk melepas lilitannya. Jadi mulai sekarang nih Bunda harus banyak minum air putih. Kalau biasanya Bunda minum air putih sehari berapa liter? 1 liter. Baik, nanti ditingkatkan ya Bunda ya. Paling tidak nanti jadi 2 liter, 2,5 sampai 3 liter kalau bisa ya Bunda, bertahap. Supaya nanti pas sudah waktunya babynya lahir pun air ketubannya tetap cukup jumlahnya dan keadaannya, warnanya juga masih tetap jernih ya. Nanti dengan air ketuban yang jumlahnya masih cukup ini, itu akan menjadi ruang gerak buat si dedek bayinya melepaskan tali pusatnya. Itu yang pertama ya Bunda. Terus yang kedua Bunda bisa melakukan olahraga rutin setiap harinya. Jangan sampai Bunda hanya berdiam diri di rumah, hanya tiduran saja tanpa melakukan aktivitas apapun. Karena dengan Bunda rajin olahraga, paling tidak jalan-jalan pagi atau melakukan senam hamil ringan atau yoga hamil, itu akan membuat sirkulasi darah Bunda itu akan lancar, termasuk dari sirkulasi darah dari Bunda ke janin Bunda. Kalau Bunda daya tahan tubuhnya berkurang karena jarang bergerak, kemudian otot-otot dalam tubuh kaku, termasuk otot rahim, itu akan memudahkan bakteri, virus, kuman itu dapat masuk. Ya, jadi kalau bakteri, virus, kuman itu masuk, itu akan mempengaruhi kondisi di dalam perut juga, di dalam rahimnya juga, itu akan berpengaruh juga terhadap air ketubannya. Ya, nanti ditakutkan air ketuban akan lebih sedikit karena metabolisme dalam rahim juga tidak bersirkulasi dengan baik, termasuk di dalam perut itu kan janin nanti akan menghisap air ketuban dan mengeluarkan lagi lewat air pipisnya, air kencing. Nah, itu akan berkurang jika Bunda tidak banyak bergerak ya. Nanti takutnya pas sudah waktunya lahir air ketuban bisa sedikit atau malah tidak berkurang atau semakin bertambah banyak, itu juga berbahaya. Jadi Bunda harus rajin olahraga supaya dedek dalam perut juga dia bisa bergerak dengan aktif untuk melepaskan tali pusatnya. Nah, yang ketiga Bunda kalau bisa kurangi makanan yang manis-manis. Karena dengan makanan manis-manis yang Bunda konsumsi itu akan menambah berat badan dedek bayinya semakin besar.
Mengingat jika dia beratnya besar nih Bunda, dia tidak bisa memutar tubuhnya karena tubuhnya terlalu besar di usianya. Jadi harus kurangi manis. Selain itu, makanan manis juga akan membuat dedek bayinya itu aktif bergeraknya Bunda. Jadi nanti kalau Bunda makan manis dikit, Bunda pasti akan merasakan kok geraknya lebih aktif ya dibanding saya nggak makan manis. Nah, biasanya itu yang dilakukan bunda-bunda yang mau USG. Sebelum USG biasanya mereka pada mungkin jajan es krim, makan manis-manis supaya nanti pas USG dedeknya gerak-gerak. Tapi di sini kalau terjadi lilitan tali pusat, Bunda makan manis, adiknya aktif bergerak, itu bisa menambah lilitannya. Misalkan tadinya 1, besok lagi USG bisa jadi bertambah jadi 2 lilitannya. Jadi selain untuk menstabilkan berat badan si dedeknya, juga untuk mencegah dedek bayinya supaya tidak over dalam bergerak di dalam perut ya. Nah, kemudian Bunda tidak boleh capek-capek, terutama tidak boleh duduk terlalu lama, berdiri terlalu lama, aktivitas berat. Semua itu yang bisa membuat Bunda capek atau tubuh Bunda pegal itu akan membuat area otot atau ligamen di dalam perut Bunda itu kaku. Sedangkan dedek bayi untuk dia bergerak di dalam perut, untuk melepaskan tali pusatnya dengan sendirinya, dia butuh ruang yang elastis, tidak kaku. Jadi kalau ruangnya, otot yang menyangga rahimnya itu kaku, itu akan membuat si dedeknya kesusahan. Kalau Bunda duduk terlalu lama, berdiri terlalu lama, kemudian melakukan aktivitas berat, itu bisa saja membuat otot di rahim Bunda itu kaku. Biasanya juga kalau yang duduk terlalu lama, berdiri terlalu lama, atau sering melakukan aktivitas berat, itu kebanyakan dedek bayinya nanti kalau dicek posisinya ada yang masih sungsang, masih melintang, atau oblik. Nah, jadi semua aktivitas Bunda pun bisa mempengaruhi. Mulai sekarang Bunda tidak boleh capek-capek lagi ya. Yang terakhir Bunda harus mendengarkan afirmasi-afirmasi positif, itu penting sekali. Karena kalau Bunda itu pikirannya itu bingung, stres, memikirkan janinku kok ada lilitan ini bagaimana, apakah nanti bisa terlepas atau tidak, atau malah bahkan akan bertambah, pikiran Bunda itulah yang akan membuat semua organ di dalam tubuh Bunda termasuk rahim Bunda itu kaku Bunda. Bisa jadi juga hormon stresor yang naik. Kalau Bunda stres, banyak pikiran, rahim Bunda juga bisa berkontraksi dan itu berbahaya. Jadi mulai sekarang Bunda tidak boleh banyak pikiran. Dengan cara Bunda harus melakukan relaksasi, mendengarkan afirmasi-afirmasi positif ya. Kalau Bunda bingung mau dengerin afirmasi positif di mana, sebelumnya saya sudah pernah share video afirmasi ya. Nanti ditonton lagi, disimak lagi, didengarkan, diresapi baik-baik supaya nanti Bunda pikirannya menjadi tenang dan rileks. Termasuk setiap hari selain dengan mendengarkan afirmasi, Bunda juga harus ajak bicara janin Bunda. Dengan Bunda mengajak bicara, ayo dek kamu gerak ya, lepaskan tali pusatnya. Nanti pasti adik di dalam perut itu akan mengikuti kata-kata dari ibunya. Walaupun dia masih berbentuk janin di dalam perut, tapi dia paham kok apa yang dimau oleh orang tuanya. Nah, mulai sekarang nggak usah takut lagi, walaupun ada lilitan tali pusat, ini kan masih satu longgar. Nanti pun kalau pas waktunya lahiran, misalkan tali pusatnya belum terlepas, itu tidak apa-apa Bunda ya. Aman-aman saja asalkan detak jantung janin dan ke semua hasil pemeriksaan lainnya normal semua, itu masih aman. Masih bisa kok Bunda lahiran secara normal walaupun ada lilitan tali pusat yang satu dan longgar ya. Tidak apa-apa, tidak boleh cemas dan khawatir, lakukan semua saran yang tadi saya sarankan. Sampai di sini Bunda paham ya? Baik, nanti ini kontrolnya lagi 3 minggu lagi ya. Nanti kalau ada pertanyaan, Bunda bisa WA ke nomor saya. Ya, baik ya Bunda, sampai sini jelas ya? Ada yang mau ditanyain lagi? Cukup. Oke Bunda. Baik Bunda, hati-hati ya.